Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di wilayah 7 Lampung yang kami hormati. Sedikit saya berbagi pada malam hari ini tentang penyusunan kurikulum buku 3, yaitu tentang RPP yang harus kita siapkan di awal tahun pembelajaran, dan semua guru selayaknya harus mempunyai perencanaan ini, karena tugas kita adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan sekaligus dengan melaporkannya. Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini sedikit saya ingin mengajak berbagi Bapak Ibu untuk membuat RPP yang menyikapi kurikulum yang terbaru, yaitu Surat Edaran Menteri Nomor 14 Tahun 2019, yang mana kita di kurikulum sebelumnya bahwa kita itu menyusun RPP panjang sekali, yaitu ada 13 komponen kalau zaman dulu. Tapi kalau sekarang kita dienakkan dengan mempunyai kekhususan, yaitu kita diwajibkan atau mempunyai komponen intinya, yaitu ada tujuan, ada kegiatan, dan ada asesmen atau penilaian. Bapak Ibu hebat yang kami hormati, kalau zaman dulu kita punya banyak komponen. Ada identitas, itu termasuk komponen, mata pelajaran, materi, tahun pelajaran, alokasi, kompetensi inti, kompetensi dasar, pencapaian kompetensi, tujuan belajar, materi pembelajaran, model, media, sumber, langkah, dan langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Itu bedanya kalau zaman dulu sama maksud saya sebelum tahun 2019 dengan setelah keluarnya Surat Edaran Menteri Nomor 14 Tahun 2019. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini bukan berarti nanti kita cukup membuat RPP 1 lembar, tapi tentunya ada komponen yang lain yang harus dilengkapinya. Misalkan kalau kita mau mengajar, ya enaknya alat penilainya ada, atau mungkin materinya ada, dan sebagainya. Itu sebagai pelengkap atau nanti menjadi lampiran dari RPP itu. Oke Bapak Ibu, kita nggak perlu panjang lebar tentang pengertian RPP dan cara membuat RPP, tetapi saya ingin berbagi ilmu malam ini tentang bagaimana membuat RPP yang 1 lembar ini. Kalau kita dibuat mudah, kita juga lebih bisa membuat mudah cara membuat RPP yang 1 lembar dengan 3 komponen ini. Bagaimana Bapak Ibu cara membuat RPP yang 1 lembar ini dengan cepat? Marilah ikuti tutorial saya sebagai berikut. Yang pertama Bapak Ibu, kita siapkan model format RPP yang sesuai dengan Surat Edaran Menteri Nomor 14 Tahun 2019. Ini saya kasih contoh satu saja Bapak Ibu ya. Misalkan kita punya format RPP sebagai berikut. Misalkan pertemuan keberapanya saya nggak isi, tapi belangkonya saja. Nomor KD-nya juga nggak saya isi. Kalau ini bisa kita isi langsung, boleh nggak diisi, boleh diisi langsung. Terus semua yang ada di sini juga gitu, kosong semua. Yang penting belangkonya sudah ada. Nah, tadi ada komponennya 3, yaitu tujuan. Kalau tujuannya ada 3, misalkan saja ya A, B, C. Langkahnya ada. Langkah kegiatan belajarannya biasanya kan kita membuat ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup gitu ya Pak Ibu ya. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu alat dan bahan, apa pertanyaan intinya apa untuk mencapai tujuan tadi. Yang berikutnya ini hanya sekedar contoh, Bapak Ibu nanti bisa memodifikasi sendiri. Komponen yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Komponen penilaian pembelajaran ini, ya misalkan saja saya mempunyai penilaiannya ada 3 jenis. Misalkan penilaian pengetahuan, caranya begini, penilaian keterampilan, caranya begini, penilaian yang lain caranya begini, dan lain sebagainya. Silahkan nanti Bapak Ibu misalkan saja seperti ini. Kesimpulannya apa? Nanti kita buat. Nah, ini belangko ini hanyalah belangko kosong Bapak Ibu. Tapi dengan belangko ini kita dalam waktu 5 menit bisa membuat RPP 1 lembar ini sebanyak yang kita mau. Misalkan kita membuat RPP-nya sebanyak setiap kali pertemuan. Misalkan 1 semester itu bertemu dengan siswa, berarti kalau minggu efektifnya 20 misalkan. 1 minggu ketemu 2 kali, berarti 40 RPP bisa kita buat dalam waktu 5 menit Bapak Ibu. Asal kita punya
yang pertama punya blankonya seperti ini. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya kita buat blanko Excel Bapak Ibu. Kita buat blanko Excel untuk ngisi ini. Untuk ngisi titik-titik yang ada ini. Tetapi harus semua ini dijadikan kolom. Misalkan Bapak Ibu, pertemuan ke mau kita buat, mau kita isi. Nomor KD mau kita isi. Maka Excelnya kita buatkan kolomnya harus sama persis dengan yang mau kita isi tadi. Contohnya di sini ada pertemuan ke. Nanti kita tulis kolomnya di sini. Nomor KD kita tulis seperti ini. Terus kemudian misalkan kompetensi dasar, di sini kita atau di materi pokok bisa ya. Materi pokok atau kompetensi dasar kita buat di sini. Materi pokok. Di sini kita tulis. Kemudian alokasi waktu bisa juga kita sesuaikan. Pokoknya semua yang ada di sini yang akan kita isi dibuatlah di Excel. Termasuk ini tujuan Bapak Ibu. Tujuannya misalkan ada 3, maka di Excelnya kita buat tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3. Contohnya seperti ini. Tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3. Kemudian seandainya berlanjut berikutnya, langkah pembelajaran, alat dan bahan. Alat bahannya kita mau isi. Nah, di sini juga kita buatkan alat dan bahan. Seperti itu, kolomnya semua kita isi. Nah, nanti baru kita isi Bapak Ibu, isinya ini apa. Kita sesuaikan sebanyak Bapak Ibu mau ajar. Kalau RPP-nya dibuat per KD, berarti sebanyak KD yang Bapak Ibu mau ajar. Nah, sehingga kolom-kolom ini sampai semua terisi ya Bapak Ibu. Jadi semua kolom-kolomnya terisi sesuai dengan yang mau kita isi. Setelah kita punya blanko ini dan punya lembar Excel ini Bapak Ibu, maka nanti lembar Excel ini kita cetak di format ini nanti untuk ngisi ini. Waktunya cukup dengan cepat Bapak Ibu. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama kita tutup Excelnya. Tapi kita tandai dulu, simpannya diberi nama. Saya kasih contoh, misalkan nama saya beri nama file saya adalah contoh silabus bahan RPP 1 lembar. Saya tandai di sini ada di sheet-nya contoh nih gitu ya. Nah, ini saya tutup Bapak Ibu ya. Saya tutup. Sekarang saya mau bekerja di Word-nya saja. Jadi yang berbuka adalah Word-nya saja. Caranya Bapak Ibu, kita gunakan tombol My Link. Kita gunakan tombol My Link Bapak Ibu. Nah, My Link ini kita pilih yang Start Mail Merger. Kita pilih yang step by step. Step by step, langkah yang pertama. Ini Bapak Ibu, fotonya saya geser supaya tidak mengganggu. Saya geser sana. Langkah yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Step pertamanya adalah gunakan surat itu. Ini kita lewati saja. Kita next. Kita langsung menuju langkah kedua. Langkah keduanya gunakan dokumen ini. Ya kita lewati saja. Berarti langkah 1 dan langkah 2 kita lewati. Yang kita lakukan hanya langkah 3 Bapak Ibu. Langkah ketiganya klik browser ini Bapak Ibu ya. Browser ini adalah memilih tadi data yang Excel tadi. Kita cari tadi di mana. Misalkan browser tadi saya memilihnya di data saya tadi ada di sini. Data saya Bapak Ibu bisa nanti naruhnya dimanapun boleh ya. Yang nanti dihafalkan ya. Selesai naruhnya di sini. Pembimbingan. Kemudian RPP SE 1419. RPP 1 lembar. Contoh silabus bahan 1 lembar. Ini tadi ya. Nah seperti itu. Nah sheet-nya juga tadi dihafalkan. Contohnya yang contoh nih. Jadi yang ini yang harus disorot gitu ya. Kalau sudah kita oke. Oke Bapak Ibu. Langkah ketiga pastikan semua ini tercentang ya Bapak Ibu ya. Pastikan semua ini tercentang. Jadi ini nanti yang akan kita gunakan. Kalau sudah dilanjut dengan oke. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu, langkah keempat. Langkah keempatnya klik yang more item Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu, saya mau ngisi, saya ulangi ya. Misalkan saya mau ngisi di pertemuan ini mau saya isi. Maka kita blok titik-titiknya ini. Kemudian more item. Isinya tadi kan pertemuan, berarti harus ke pertemuan ke. Ini disorot biru, di insert. Terus di close, maka akan ada tulisan pertemuan ke.
Berikutnya yang mau kita isi adalah nomor KD. Maka ini kita sorot dulu Bapak Ibu. Nomor KD-nya kita sorot, kita more item. Kemudian nomor KD kita klik. Insert, close, insert, close. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai pasti ada tanda seperti ini. Ada panah, panah kiri dan panah kanan, panah kiri dan panah kanan. Demikian juga untuk langkah berikutnya sama Bapak Ibu. Misalkan materi pokoknya kita mau isi, ya caranya seperti itu. More item, kemudian yang ini materi pokok berarti isinya juga materi pokok Bapak Ibu. Insert, close. Berikutnya yang mau kita isi misalkan apa? Alokasi waktu. Alokasinya waktu ya sama, kita blok lagi. More item, insert, close. Dicarinya yang alokasi waktu, berarti sini ya, insert, close. Ini berlaku semua yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan tadi tujuan 1 di sini, kursornya taruh sini. Kemudian more item, tujuan 1 Bapak Ibu, insert, close. Demikian seterusnya sampai selesai Bapak Ibu. Tujuan kedua begitu. Tujuan kedua berarti enter kursornya ditaruh yang kedua. Di ini more item, tujuan kedua, insert, close. Dan seterusnya Bapak Ibu sampai berakhir selesai. Nah, kalau sudah selesai sampai yang mau diisi terakhir, misalkan tadi kesimpulan gini, kesimpulan juga diisi sama. More item sampai terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan berarti yang di kesimpulan. Insert, close. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah selesai seperti ini, Bapak Ibu tinggal lanjutkan langkahnya, langkah kelima. Next, langkah kelima. Ini kita lewati, langsung langkah 6 Bapak Ibu. Nah, RPP kita sudah selesai sebanyak yang Bapak Ibu mau tadi. Jadi di sini nanti Bapak Ibu sudah mempunyai RPP banyak sekali, sudah jadi Bapak Ibu. Ini contohnya kita lihat ya. Ini RPP pertemuan ke-1. Saya lihat, ini pertemuan 1 dan 2. KD-nya 31. Nanti isinya tergantung Bapak Ibu isi kolom yang di Excel tadi Bapak Ibu ya. Ini halaman keduanya, pertemuan ketiga, KD 41 dan seterusnya. Sampai Bapak Ibu membuat sebanyak-banyaknya tergantung isinya tabel tadi Bapak Ibu. Terus setelah itu kita tinggal ngeprint Bapak Ibu. Ngeprintnya pakai di sini. Printnya langsung print dokumen selesai. Ini semua dokumennya sudah tercetak semuanya Bapak Ibu. Sebanyak Bapak Ibu membuat RPP tadi. Jadi kita membuat RPP-nya cukup dengan 1 lembar. Tapi hasilnya berpuluh-puluh lembar sesuai dengan jumlah KD atau jumlah pertemuan yang Bapak Ibu buat. Tapi kita membuatnya hanya 1 lembar ini Bapak Ibu. Artinya kita membuat singkat sekali. 1 lembar ini bisa menjadi berlembar-lembar dengan menggunakan fasilitas mailing yang ada di komputer kita. Oke Bapak Ibu, itulah malam ini kita berbagi tentang cara, ini bukan cara membuat RPP ya, tapi hanya membuat atau teknik mempercepat pembuatan RPP. Ini sebetulnya bukan ilmunya RPP, tapi ini adalah ilmunya surat menyurat sebetulnya. Jadi ini bisa kita gunakan juga untuk kalau kita mengirim surat dan lain sebagainya, tujuannya berbeda, alamatnya berbeda, tapi bisa kita buat 1 lembar tapi bisa menjadi banyak sekali lembar. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang masih kurang jelas nanti bisa diulang-ulang. Model kita belajar namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu saja, terima kasih dari saya. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.